Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita dengan lebih sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan serta merindukan akan firman Allah. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan, Kau telah memilihku. Kita syukuri Tuhan sudah memilih kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia sampai saat ini. Haleluya. Itu kemurahan Tuhan, itu semua berkat Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pilihan-Mu untuk kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya, Engkau memilih kami untuk menjadi milik-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Dialah yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau beri kami lagi kesempatan untuk memuji, menyembah, beribadah kepada Engkau. Oh, terima kasih Yesus, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu berjalan sendiri, kami tak mampu hidup sendiri tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan. Yesus, syukur. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita renungkan kembali kebaikan Tuhan. Kalau seminggu lagi kita sudah lewati bersama-sama dengan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, pergi kemana-mana, mengerjakan apa-apa, kami dilindungi, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami diberi kekuatan, kesehatan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebab kami menyadari semua dari Engkau. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Oh, kami bersyukur. Dan kami mau pakai hidup ini, kami kembalikan untuk memuliakan besar nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan, walau masih ada masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini, haleluya, hambatan, halangan, rintangan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Engkau senantiasa mendoakan kami, menopang kami, menguatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Kita sadari bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia ini dibentuk. Kalau kita saat ini percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan sudah memilih kita. Kita syukuri, haleluya, dengan pujian ini. Kau telah memilihku sebelum
Betapa aku bersyukur padamu atas Allahku. Kau telah memanggilku, amin, sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan, kekuatan, dan kesehatan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami boleh lagi beribadah kepada Engkau Bapa. Kami mau gunakan kesempatan ini untuk memuji Engkau dengan penuh ucapan syukur, memuliakan Engkau, membesarkan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, dan kami percaya Engkau bertahta dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberi jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan segera menolongnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu untuk tiba di tempat ini bersama-sama kami, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, kita hari ini boleh kembali ketemu lagi dalam ibadah pagi ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu sukacita di hadapan Tuhan.
Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur, terima kasih. Tanpa korban-Mu di atas kayu salib, haleluya, kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Kami tetap di dalam dosa kesalahan kami. Namun oleh karena darah-Mu Yesus tercurah di atas kayu salib, Engkau mati buat kami, Engkau membebaskan dosa kami, Engkau memberikan kelepasan, Engkau berikan kemenangan bagi kami, akan lebih daripada pemenang oleh karena salib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya sampai saat ini Tuhan, Engkau sudah ada di sorga. Engkau tetap mendoakan kami supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, supaya kami tetap setia, tetap sungguh-sungguh sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, dan segala masalah persoalan kebutuhan yang mereka butuhkan, yang perlukan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau duduk diam untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati, pikiran, angan-angan, perasaan kami, supaya boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin firman itu hidup, dan kami percaya firman itu sanggup menolong kami, mengubah kehidupan kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Kau pakai kehidupannya supaya anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mengenal Tuhan sejak kecil, dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Engkau berkati, Engkau urapi pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya, di mana judul firman Allah pada pagi hari ini yaitu doa Yesus, ya. Haleluya. Doa Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, doa Yesus ini di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-26, ya. Haleluya. Doa Yesus di sini ditulis untuk murid-muridnya, ya, untuk murid-muridnya. Haleluya. Bukan berarti doa Yesus ini untuk murid-murid yang ikut Yesus dulu, yang zaman dulu, ya. Tetapi doa Yesus ini juga untuk murid-muridnya yang sekarang mengikut Yesus, jadi muridnya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita bersyukur bahwa doa Yesus ini bukan seperti doa seseorang hanya berlaku untuk si A, si B, ya. Tetapi Allah ini sudah punya rencana yang jauh ke depan, ya. Orang-orang yang sebelum kita yang saat ini belum percaya kepada Tuhan, ya, belum menjadi miliknya Tuhan, nanti satu saat kalau dia percaya, dia terus bertumbuh jadi miliknya Tuhan, dia juga dapat bagian didoakan oleh Yesus, ya. Nah, itu luar biasanya. Jadi bukan untuk yang dulu saja, bukan untuk saudara saya yang sekarang ini masih hidup, yang sudah percaya, tapi juga nanti orang-orang lain yang menyusul, ya. Mungkin kita belum tahu, ya, keluarga besar kita yang belum percaya, tahu-tahu percaya, dibaptis, tumbuh sampai jadi miliknya. Nah, itu nanti juga didoakan oleh Yesus, ya. Kalau ini Mak Waras bercerita pada istri saya, ya, keponakannya, ya, yang dulunya belum percaya, sekarang sudah percaya Yesus. Haleluya. Sudah dibaptis, ya. Puji nama Tuhan. Itu juga masuk, ya, masuk dalam doa Yesus ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama membaca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-9, ya. Ini.
Aku berdoa untuk mereka, ya, untuk mereka. Siapa mereka ini? Ya, kita perhatikan, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi Yesus kita ini, saudaraku, ya, tidak mendoakan seisi dunia ini, tidak. Tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya, oleh Bapa diberikan kepada Yesus, putra-putranya, anak-anaknya ini, ya, sebagai murid-muridnya, ya, sebagai domba-dombanya yang mau taat, yang mau setia, yang mau sungguh-sungguh sampai meningkat, ya, jadi miliknya Tuhan. Orang-orang ini yang didoakan. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita salah berpikir atau kurang mengerti. Wes pokoknya aku percaya, ya, jadi anaknya Tuhan, ya, sudah pasti Tuhan tolong. Tidak seperti itu, saudara. Sebab itu dalam Alkitab ini ada satu gambaran tentang kemah suci, ya, kemah tabernakel yang kita pasang di Bigora itu satu skema untuk semua orang, untuk semua agama Kristen, agama orang percaya. Di situ kita bisa melihat kedudukan kita itu sampai di mana. Sebab di situ ada halaman, ada ruang kudus, ada tingkatan yang lebih tinggi, ruang maha kudus. Ya. Nah, di situ kita harus meningkat, ya, tidak terus di bawah di halaman, harus meningkat, ya. Jadi kalau kita ini disebut anak-anak, ya, kita percaya kepada Yesus, kita jadi anak-anak Tuhan, ya. Ini anak-anak Tuhan ini punya arti yang lain, ya. Misalnya saudaraku, ya, ibu guru ini punya anak-anak kecil, anak-anak didiknya, ya. Tentu anak-anak ini dipanggil apa? Anak-anak, selamat pagi, ya. Tapi anak-anak itu apa anaknya ibu guru itu? Anak kandungnya? Bukan. Cuma dititipkan untuk di sekolah dipanggil anak, ya. Tapi anaknya sendiri, ya, sampai pulang ke rumah, ya, ibu gurunya ini manggil siapa? Tetap anakku sini, namanya siapa? Anak yang lain, ya, bukan anaknya sendiri, murid-muridnya, ya. Nah, jadi di situ ada perbedaan, supaya saudara dan saya mengerti bahwa kalau kita nih jadi anak-anak Tuhan, ya, maksudnya anak-anak yang tumbuh, ya, menjadi miliknya, bukan anak-anaknya orang buahnya, ya, tapi sampai jadi miliknya. Kita harus bertumbuh sampai di situ. Kalau jadi miliknya, ya, Tuhan mendoakan kita. Sebab itu ayat ini mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, miliknya Allah, miliknya Tuhan. Jadi bagaimana saudara? Apakah kita percaya Tuhan ini sudah tumbuh jadi anaknya Allah, menjadi miliknya Allah? Bukan sekedar dipanggil anak-anaknya Allah, tapi betul-betul anaknya Allah, pilihannya Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara dan saya harus terus meningkat. Haleluya. Kalau kita meningkat jadi miliknya Allah, Tuhan terus mendoakan kita. Ya, itu satu berkat yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudaraku, Yohanes 17 ini bercerita tentang doa Yesus waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Bagaimana Tuhan setelah naik ke surga? Apa dia tetap mendoakan kita? Apa doanya berhenti? Ya, kalau manusia suruh doakan, ya, manusia itu yang doakan kita itu mati, doanya apa terus apa berhenti? Berhenti, saudara. Berhenti. Loh, mati kok. Siapa yang? Masa orang mati bisa doakan kita? Tidak bisa. Tapi Yesus saat dia mati,
Hari ketiga dia bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk artinya bukan tengah-tengok, ya, tapi dia mengerjakan sesuatu untuk kita. Antara lain, Tuhan naik ke sorga, menyediakan tempat rumah buat saudara dan saya. Antara lain seperti itu. Dia naik ke sorga, antara lain juga apa? Tetap mendoakan saudara dan saya. Ini kedahsyatannya Yesus sebagai manusia, Yesus juga sebagai Allah. Doanya tidak mandek. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia tetap berdoa untuk saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, ya, bisa membaca ayat-ayat itu, saudaraku, ya, bahwa Yesus terus senantiasa mendoakan kita di dalam Wahyu, ya. Di dalam Wahyu, kita baca dulu di dalam Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi dia menghadap ke hadirat Allah. Dia naik sorga menghadap ke hadirat Allah untuk kepentingan kita. Itu artinya apa? Tuhan mendoakan kita terus. Haleluya. Untuk kepentingan kita. Kalau kita tidak ditopang oleh doa Yesus, kita tidak sanggup hidup sendiri, ya. Haleluya. Ibrani 7 ayat yang ke-25, ya, kita baca lagi ayat ini. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Melalui Yesus datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, ya. Jadi Yesus itu jadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia di tengah-tengah. Kalau ada anak-anaknya yang berbuat jahat, berbuat salah, ya, mau dihukum sama Allah, Yesus ini nolong kita. Tuhan, Bapak di surga, ampuni anakku ini anjane sik nakal, ya. Jadi pengantara. Tidak langsung dihukum, ya. Nanti Tuhan Yesus mengingatkan, ayo nak, jangan gini, ya. Jangan berbuat gitu, tidak baik, tidak benar, ya. Jadi sebelum hukuman itu jatuh, masih ada pengantaranya, dimintakan ampun, ya. Sebab Yesus kita itu Allah, Yesus itu hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Dia terus mendoakan kita, ya. Dia terus mendoakan kita. Kita bersyukur, ya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Kita bersyukur Yesus mendoakan kita. Kalau tidak didoakan bagaimana, saudara? Ya. Apa yang terjadi kalau kita ini tidak didoakan oleh Yesus? Kalau kita tidak didoakan oleh Yesus, kita sudah pasti jatuh, tidak kuat, ya. Contohnya tentang Petrus, ya. Di dalam Lukas 22 ayat 31-32. Lukas 22 ayat 31 dan 32 berbunyi demikian. Ini tentang Petrus, ya. Tuhan bilang begini sama Petrus. Ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau
jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Ini doa Yesus untuk Petrus. Allah itu lebih tahu dulu, lebih tahu lebih dahulu keadaan kita ini. Apa yang akan terjadi, gangguan di depan kita, iblis mau menyerang, itu Tuhan tahu dulu. Ya seperti ini, Tuhan tahu kalau iblis itu mau menyerang Petrus. Tuhan bilang apa? Simon Petrus, iblis telah menuntut menampi kamu seperti gandum. Petrus gak tahu apa-apa, tapi Yesus tahu iblis sedang mengincar Petrus untuk ditampi seperti gandum. Saudara tahu tampi ya, anak zaman sekarang mungkin tidak mengerti ditampi. Ya, kalau orang zaman dulu beli beras itu kan banyak uasnya itu ya, kotoran-kotoran itu taruh di tempeh, diputer-puter, dilempar-lempar begini ya. Nanti kotorannya yang halus-halus itu bisa terbang, tinggal yang bersih. Itu ditampi. Bayangkan saudaraku, kalau kita ini seperti ditaruh di tempeh itu, kemudian diuncal-uncal kan gini, waduh, itu ngeluh setengah mati. Ditampi oleh iblis. Tuhan tahu, Petrus gak tahu, tapi didoakan. Aku mendoakan kamu Petrus, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Kalau saudara hidup saudara ayak gini ditampi, gak kuat. Artinya apa? Masalah, persoalan, gangguan setan, iblis, gangguan macam-macam ya, orang-orang yang tidak takut akan Allah yang mengganggu kita, anak mungkin lewat suami atau istri, waduh, nggak kuat ya, nggak kuat ya. Sebab itu kadang-kadang orang tua emosi, anak masih bayi itu dibunuh saking nggak kuatnya ditampi ya. Kadang-kadang menghadapi suami, menghadapi istri nggak kuat, ditampi seperti tidak kuat, minta cerai, bercerai, bunuh diri, macam-macam ya. Jadi kita bersyukur punya Tuhan. Tuhan mendoakan kita supaya imanmu jangan gugur. Kalau kena persoalan berat, orang itu gampang mundur. Aku melok Tuhan, ndolek seneng, kok tambah seneng, kok tambah susah, kok tambah banyak masalah. Gak Tuhan-Tuhanan, imannya gugur. Kena kesulitan cari pekerjaan, kesulitan keuangan, mundur dari Tuhan. Cari setan, cari penghasilan bisa cepat dapat lewat iblis, lewat setan. Imannya gugur. Harap manusia, itu aja imannya sudah gugur. Memang ikut Tuhan itu satu level yang tinggi. Gak boleh harap manusia, gak boleh utang-utang. Apa ya bisa hidup? Orang yang mempercayai Tuhan bisa tetap hidup ya. Hidup tanpa utang, hidup tanpa harap manusia, tanpa harap orang kaya, bisa hidup. Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Ingat Elia waktu musim kelaparan, Elia diberi makan oleh burung gagak. Bukan manusia yang beri. Tuhan bisa kirim burung gagak memberi makanan pagi dan petang ya. Itu Allah Tuhan kita. Bukan oleh roti manusia hidup, bukan oleh roti saja, tapi oleh firman yang keluar dari perkataannya Allah, mulutnya Allah. Ya itu saudaraku ya. Haleluya. Orang-orang yang punya pegangan seperti ini, percaya firman, menjadi miliknya, ini yang didoakan. Jadi Tuhan itu enggak pengangguran doa no sak dunyo ya. Tapi siapa yang jadi miliknya Tuhan, siapa yang mau bertumbuh ya, meningkat dari halaman ke ruangan suci, itu sudah di ruangan suci, dia didoakan oleh Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sehingga imanmu jangan gugur. Dan Tuhan pesan, kalau nanti kamu telah insaf ya, kamu telah insaf Simon, kamu sudah sadar ya, maka kuatkan saudara-saudaramu. Artinya Tuhan itu punya maksud. Kita dikasih masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, Tuhan doakan. Kemudian tentunya kita juga berdoa, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan, Tuhan berkati. Itu untuk apa? Jadi saksi.
Kuatkan yang lain, yang mengalami seperti kamu dulu itu kuatkan. Ya. Seperti Bu Endi seringkali bercerita, kalau sakit apa, saudara sakit apa saja, ya, haleluya. Itu tujuannya supaya saudara juga mendoakan orang yang sakit seperti yang saudara alami. Haleluya. Jadi Tuhan beri sesuatu masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran apapun, masalah keluarga, masalah suami, istri, anak, ya. Kita terus percaya pada Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan tolong, ya. Kita diinsafkan, kita diberi kemenangan untuk bersaksi. Nanti Tuhan akan ketemukan orang-orang yang punya pengalaman seperti ini, ya. Ditemukan dengan orang yang punya masalah yang dulu pernah kita alami. Aduh Bu, tolong Bu, bantu doa ini gini. Ya, kita sudah punya pengalaman. Percaya terus sama Tuhan, ya. Nah, kita bisa memberi nasihat. Kalau tidak punya pengalaman, bagaimana? Waduh ya apa ya? Aku tidak mengerti jawabannya bagaimana. Ya, paling kita bisa ngomong toh, ya sabar, banyak doa. Istilahnya ya kasarannya itu ngedabrus toh. Lain dengan orang yang sudah punya lain, ya. Kalau secara teoritis memang semua bisa. Ada orang punya masalah apapun, seberat apapun, kita bisa ngomong, gampang ngomongnya. Sing sabar. Doa. Yang diomongin ini bisa mangkel. Ya. Kon gak ngalami ngomong sabar. Kon durung ngalami. Ngomong sabar enteng kabeh iso. Doa kabeh iso. Ayo berdoa kabeh iso. Nah, lain kalau kita ngomong sabar, ya, banyak doa. Kita dibantah. Kon ngomong sabar, banyak doa. Kon gak ngalami. Aku lu ngrasakno. Marah-marah, betul enggak? Tapi kita bisa ngomong lagi. Aku lu sudah pernah mengalami. Tuhan sudah memberi aku nah, jadinya bagaimana? Diam dia. Oh iya ta? Ya. Enggak marah-marah tapi dong. Oh iya toh. Tak cobain. Ya. Lain sahabat. Orang punya pengalaman, ya, praktek sama cuma teori tok tuh langit dan bumi. Sebab itu Tuhan ingin, ya, mengapa Tuhan mendoakan ini tadi salah satunya supaya kita punya pengalaman. Haleluya, ya. Istilah ikut Tuhan menghadapi sengsara ini macam-macam kesulitan, kesukaran itu kita punya pengalaman. Ya. Makin banyak kesulitan, kesengsaraan, duka cita, hambatan, halangan, rintangan, di situ pengalaman kita semakin banyak. Ya. Tentu bukan yang tidak enak itu bukan karena ulah kita sendiri, ya. Bukan karena goblok kita sendiri, ya. Tapi pengalaman-pengalaman yang sulit, sukar, berat dan macam-macam itu karena kita nurut firman. Ya. Jadi ada dua macam, ya. Kesulitan, kesukaran, masalah dan sebagainya itu jangan dibuat sendiri, ya. Tapi kalau kita sudah hidup benar, Tuhan izinkan itu terjadi, ini punya pengalaman yang baik, iman kita bertumbuh, iman kita tidak gugur. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh indah, ya, doa Yesus untuk kita ini sangat kita butuhkan, ya. Sebab tanpa Tuhan mendoakan kita akan gugur seperti Petrus. Haleluya. Dan saudaraku, ya, tentunya sebagai orang percaya, orang Kristen, ya, kita juga harus tidak jemu-jemu berdoa. Jangan anggap, oh Tuhan wis doa kok, doano aku wis gak usah doa. Salah. Ya. Kalau Tuhan mendoakan saudara saya, ya, mari kita juga ikut berdoa, naikkan doa, naikkan permohonan kepada Tuhan, doa permohonan dengan ucapan syukur. Kita juga harus berdoa, ya. Jadi Tuhan itu bukan hanya mendoakan kita, tapi Tuhan minta kamu juga berdoa, ya. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini pesan Tuhan. Kok enak jaluk di doa notok tapi tidak mau berdoa, ya. Orang itu seringkali minta apa?
minta enak itu. Ya. Semua orang disuruh susah, repot-repot tidak mau. Disuruh enak, oh seneng dah. Tapi Tuhan bilang Matius 26:41, berjaga, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Loh, apa doanya Yesus saja enggak kuat, enggak mampu? Oh kuat, mampu. Tapi Tuhan mengajak kita bekerja sama, ya. Supaya iman kita tumbuh, iman kita kuat, kita bisa jadi saksi, jadi berkat saat setelah selesai menghadapi cobaan-cobaan itu, kita menang. Ya, tadi kita sudah nyanyi lebih dari pemenang. Jadi bisa bersaksi. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi jangan ayat yang Matius 26:41 ini, jangan saudara ambil bagian yang kedua itu, saudaraku ya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jangan pikir, aduh Tuhan tidak kuat. Ya. Dagingku ini lemah, aku ini lemah. Semua orang lemah tanpa Tuhan. Tapi roh Yesus kuat. Amin. Roh yang ada di dalam diri kita. Jadi roh Yesus itu ada di dalam diri saudara. Itu lebih besar dari masalah dunia ini. Dari setan-setan pun roh Allah lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi tidak nuruti, aduh aku lemah. Ya. Ada seringkali manusia itu kalau sakit sedikit ya, aku kok gak enak ya, agak pusing, agak meriang. Wes tak tiduran aja, gak nyambut apa-apa. Nah, ini nuruti daging apa nuruti roh? Nuruti daging. Aduh Tuhan pusing. Ya. Wes gak nang gereja, pusing titik gak nang gereja. Coba pusing titik disuruh ke rumahnya orang ngambil duit 500.000, berangkat ya? Pusing-pusing berangkat tak? Ayo ngaku. Siapa yang tidak berangkat? Hilang pusing, belum hilang 500.000. Tapi nang gereja Pak Hen tidak oleh apa-apa, mulai gak disangoni. Ayo, bagaimana? Betul enggak? Pusing kita hilang kalau ada 500.000, apalagi 5 juta. Kamu ke rumah saya hari ini ya, jam ini juga. Enggak pakai norak, enggak pakai mandi sudah, langsung budal. Pusing hilang. Tapi kalau ke gereja cari Tuhan, berdoa. Aduh, pusing Tuhan. Ada di YouTube, aduh gak bisa buka aku, ngantuk. Ini sudah. Ya. Jadi roh berkehendak, tubuh lemah. Roh penurut, daging lemah. Tinggal kita mau pilih, nuruti daging atau nuruti roh. Ya, ini juga satu perjuangan. Tapi Yesus terus berdoa, ayo kuat. Haleluya. Istri saya kalau sakit-sakit sedikit terus ya gak direken ya. Bahkan sakitnya berat sekalipun gak direken. Ya. Baca firman. Banyak orang sakit sedikit, ada masalah sedikit gak baca firman, gak berdoa. Ya, ngerasa doa. Ini pikirannya bulet, ruwet. Betul enggak? Itu harus dilawan ya. Jadi istri saya ini bukan ngomongin tok tapi ngelakoni, saudaraku. Ngelakoni. Satu saat saya pernah jatuh dari plafon ya. Namanya jatuh dari plafon ya lumayan, saudaraku. Ya, ada luka, ada sakit ya. Tapi istri saya enggak manja saya. Makan minum mau ke kamar mandi dijunjung. Mari dijunjung diuncal. Ya. Suruh jalan sendiri. Makan ambil sendiri. Ya. Gak ada pelayanan kayak di rumah sakit. Supaya cepat waras. Ya. Haleluya. Bukan tidak sayang, tapi dididik. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini harus tumbuh jadi miliknya Tuhan ya. Harus jadi miliknya Tuhan. Orang jadi miliknya Tuhan itu ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya. Kalau orang
punya sapi, punya kambing, ya. Zaman dulu mungkin tandanya cuma dikasih keluntungan atau kasih pita begitu ya. Tapi zaman sekarang ini domba kambing itu diselar dengan besi panas ya. Pahanya atau bagaimana ya. Jadi besi itu dipanaskan sampai merah. Entah tulisan itu A gitu, atau nomor 1 begitu ya. Setelah panas merah, diincep no mana? Bokongnya. Das. Panas kan? Oh, bisa berontak-berontak ini namanya sapi kambing. Nah, setelah itu kulitnya jadi cacat. Cacat seumur hidup. Tapi kalau dia lari kemana-mana nggak pulang, ya diambil orang. Kecuali kalau sudah dibelai ya hilang ya. Kalau dia lari kemana-mana nggak pulang, satu saat ketemu, dilihat, loh ini tandanya ini milikku ini. Nah, dia bisa ambil, dia bisa minta, ini barangku, ini sapiku yang melayu, yang hilang, ini milikku, dibawa kembali, menjadi miliknya kembali. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di sini, kalau jadi binatang tadi, supaya jadi ada tanda miliknya, itu menderita, ya, diselar dengan besi panas. Ya, bagaimana orang Kristen kalau supaya jadi miliknya Tuhan? Ya, orang jadi miliknya Tuhan itu juga harus punya tanda-tanda seperti itu. Ya. Tadi kita sudah nyanyi, karena salibmu, ya, ku hidup. Salib itu penderitaan, sengsara. Jadi orang yang jadi milik Kristus itu juga punya tanda ini. Mau sengsara karena Kristus, mau menderita karena Kristus. Ya. Walaupun tidak kelihatan di luar dicap seperti sapi tadi, tapi di dalam hatinya ada tanda-tanda seperti Kristus. Haleluya, milik Kristus. Bukan itu saja, saudaraku ya. Orang yang jadi milik Kristus itu ada tanda Roh Kudus. Ya. Hidup penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, ya. Galatia 5 ayat 16 25, ya. Galatia 5 ayat 16 dan ayat 25. Hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, itu tandanya milik Kristus. Ya. Di meterai Roh Kudus ada meterainya Allah, ya. Meterai Roh Kudus itu dikatakan ditaruh di hati. Ada lagi satu meterai. Meterai Allah itu ditaruh di dahi. Artinya di hatinya itu ada Yesus, ada firman Allah. Di pikirannya juga ada Yesus, ada firman Allah. Terus pikirkan yang rohani. Itu ada di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan ayat 22, ya. 2 Korintus 1 ayat 21. Saudara bisa baca di situ dengan jelas. Ya. Saya akan bacakan supaya saudara ya bisa mantap ya. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ini tanda milik Allah, yaitu meterai Roh Kudus dan meterai Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, Dia itu Allah, adalah Allah yang telah mengurapi. Perhatikan ayat ini. Allah yang telah mengurapi, koma ya, enggak titik ayat itu, ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Tanda milik. Allah itu memeteraikan tanda milik. Itu meterainya Allah. Kemudian apa? Dan itu artinya apa? Dan itu apa? Ada tambahnya lagi. Dan yang memberikan Roh Kudus. Jadi ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Ini tidak bisa digabung jadi satu. Sebab dikatakan apa? Dan. Kalau cuma koma kemudian memberikan Roh Kudus, itu berarti bukan dua, cuma satu. Ya.
Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati, ya, di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Mengapa Roh Allah itu ditaruh di dahi? Ayat ini tidak nulis di dahi, tapi nanti kita akan melihat. Roh Kudus ditulis di hati. Jelas di sini ya. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati. Hati sama dahi sama enggak, saudara? Dahi itu apa? Orang Jawa bilang batuk. Ini batuk, pikiran, di pikiran. Hati ya di sini hati, ya, liver ini hati. Orang bilang hati itu ya di dada ini ya. Ya. Tapi Roh Allah itu ditaruh di dahi. Ya. Wahyu Fatsal, ya. Wahyu Fatsal 7 ayat yang kedua. Di situ baru dijelaskan, ya. Wahyu 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa apa? Meterai Allah. Ini meterai Allah. Kalau meterai Roh Kudus ya ditulis Roh Kudus. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya. Jadi ada meterai Roh Kudus, ada meterai Allah ditaruh di dahi. Ya. Jadi tidak boleh dirusakkan semuanya sebelum hamba-hamba Allah kami dimeterai di dahi mereka. Ya. Ada satu ayat lagi di dalam Wahyu pasal 9 ayat yang keempat, ya, berbicara tentang dahi. Wahyu 9 ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Orang yang tidak pakai meterai Allah di dahinya, ya, itu akan disiksa. Artinya apa? Orang yang cuma jadi anak-anak biasa, tidak mau jadi anaknya Allah, tidak jadi miliknya Allah. Wis pokoknya aku jadi anak-anak mari. Ya. Anak ubaran gak popo, anak jalanan wis gak popo, pokoknya jadi anak. Tidak. Tuhan kepingin kita jadi anaknya Allah, miliknya Allah. Ya. Tinggal di dalam rumah Allah, tinggal di bait Allah, tinggal di ruang kudus, itu anak. Kalau anak-anak saudara, ya istilahnya kasarannya keleleran di embong, ya, di jalan. Waktu mulai maghrib atau mau hujan, anak-anak saudara disuruh masuk rumah ndak? Bahkan di embong aja gak usah mulai. Itu bukan anaknya. Mungkin kita beritahu anak-anak yang lain, anak-anaknya tonggo, tetangga. Ayo semua pulang ke rumah ini hujan loh, ini sudah maghrib, sudah mau malam. Cuma nyuruh pulang. Tapi anak, mungkin dia mau, ndak mau. Tapi anak kita mau, tidak mau, dipegang, dibawa masuk ke rumah. Sudah malam, sudah maghrib, apalagi hujan. Betul enggak? Lain toh, anak tonggo sama anak kita. Jadi kita jangan cuma jadi anak-anak, tapi betul-betul anak-anak Allah yang maha tinggi, miliknya Allah. Lain, so. Ya. Haleluya. Orang yang tidak punya tanda meterai Allah di dahinya, sudah bisa baca Wahyu pasal 9 ini seterusnya, akan disiksa. Ya. Kalau disiksa, oh Tuhan itu kejam. Oh enggak. Sebab sebelumnya sudah diberitahu. Ini ada meterai Roh Kudus, ada meterai Allah loh ya. Kamu enggak cukup cuma punya meterai Roh Kudus di hati. Wah bangga. Pokoknya aku duwe Roh Kudus, percaya Roh Kudus, di meterai Roh Kudus, bahasa lidah sudah cukup. Tapi tidak, ini ada meterai Allah di dahi. Pikirannya terus tertuju kepada Tuhan, merenung-renungkan firman ya. Bukan berarti tidak ngerjaya apa-apa ya. Orang kerja, orang masak, orang jahit, orang nyapu, ngepel ya, itu ya punya pikiran untuk mengerjakan pekerjaannya itu.
Tapi selain itu juga terus memikirkan hal-hal yang rohani. Ada waktu sedikit memikirkan tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang hidup suci. Itu meterai di dahi. Merenung-renungkan firman Allah. Tidak merenung-renungkan nasibnya sendiri. Oh ya nasib. Isu-isu yang malam mikirin nasib. Itu kena tipu daya iblis. Wes, nasib, masalah tidak enak, masalah apapun, aku mau tetap memikirkan bahwa Yesus itu baik. Aku mau cari Yesus. Aku mau merenungkan firman kebenaran Yesus. Karena sudah jadi miliknya Tuhan. Orang jadi miliknya Tuhan itu tidak terlalu bingung seperti desas-desus sekarang ini. Ya, hoak-hoak dan macam-macam. Orang yang tidak punya iman, tidak jadi miliknya Kristus, bingung. Oh iya ya, mau kiamat ya, mau ini, mau itu ya. Wah sebentar lagi harus divaksin ini, waduh. Ya. Itu semua aja, boleh jadi, boleh enggak. Enggak usah terlalu bingung. Ya, haleluya. Nah, orang yang jadi milik Kristus pasti dipelihara Tuhan. Saat terakhir nanti pasti diluputkan dari bahaya maut yang sekarang ini semua mulai menjalar. Dunia ini sekarang ini sudah menuju semakin jelas menuju kepada kehancurannya. Ya. Waktu saya menservis apa ini namanya LCD ini ya. Tukang servisnya itu anak Tuhan. Dia bilang gini, Pak, alatnya Bapak ini dulu sekitar tahun berapa itu waktu Bapak beli itu paling terkenal. Merek apa tadi? BenQ itu paling terkenal. Sekarang Pak sudah tutup, bangkrut. Merek lainnya juga banyak yang bangkrut. Kalau Bapak mau ganti baru, sekarang merek Acer apa ya? AECR gitu ya. Acer apa ya, seperti HP. Itu semua sudah bangkrut, sudah tutup. Ya. Haleluya. Sudah tidak ada lagi. Jadi, saudaraku, kita renung-renungkan firman Allah itu kekal. Ya. Semua akan berlalu. Model apapun, modelnya rambut sekarang, dulu model gini, sekarang model gini. Nanti ya berapa tahun lagi ganti lagi. Mobil sekarang terbaru, nanti sudah yang baru lewat 2 tahun 3 tahun sudah jadi lama, keluar yang baru lagi. Mau nuruti itu semua, tidak ada habisnya. Haleluya. Jadi mari kita pikirkan ya, kita renungkan kebenaran firman Allah. Sampai kita itu jadi miliknya. Ada meterai Roh Kudus, ada meterai Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi meterai di dahi tadi memang di dalam perjanjian baru dalam Matius, Markus, Lukas itu sampai sebelum Wahyu itu tidak ada tertulis tentang apa-apa tentang dahi tadi. Tapi baru di Wahyu dijelaskan orang yang tidak punya meterai Allah di dahinya dia akan disiksa. Ya. Jadi kalau kita sudah dengar berita ini, saudaraku ya, kita harus terus bertumbuh, sampai di meterai Allah, punya meterai Allah di dahi kita, merenung-renungkan firman Allah. Cari perkara di atas di mana Kristus ada, duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi saja. Yang di bumi ada baik, tidak ada ya sudah. Tapi yang di atas itu harus ada, harus jadi milik kita. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya, hari itu meterai Allah. Nah, saudaraku, ada lagi satu meterai yang tidak baik. Ini bukan bagian kita, yaitu dahi perempuan sundal. Alkitab kok nulis perempuan sundal bareng? Ya itu supaya kita tahu dahi kita ini, pikiran kita ini memikirkan tentang Kristus, tentang kekekalan, tentang kesucian, atau memikirkan tentang dunia ini saja. Itu kalau kita hanya memikirkan perkara dunia ini, itu sepertinya
punya dahi perempuan sundal. Yeremia 9 ayat 3. Yeremia 9 ayat 3. Yeremia 9 ayat 3. Mungkin saya salah tulis ya ayatnya. Nanti tolong istri saya carikan ayatnya, saya lupa. Yesaya atau Yeremia nih. Ya, saya keliru tulis ayatnya ya. Di dalam Yeremia di situ ditulis tentang dahi perempuan sundal. Ada Mai? Ya, nanti saudara bisa lihat ya di dalam Yeremia, saya keliru tulis ayatnya. Kalau pikiran kita ini cuma memikirkan dunia ini saja, itu Tuhan bilang dahi perempuan sundal. Nah, ini bukan bagian kita ya. Jadi kita harus punya meterai Roh Kudus, meterai Allah ya. Haleluya. Sebab Yeremia 3 ayat 3. Ya. Iya. Ya. Ada iblis tidak terima ya kalau dia itu diutak-utak ya. Yeremia 3 ayat 3. Tadi saya katakan 9 ayat 3 ya, keliru 3 ayat 3. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Ya, ini kesulitan, kesukaran besar ya. Hujan tidak datang, hujan akhir musim juga tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Ya, haleluya. Ini dahi perempuan sundal. Ayat ini bergandengan dengan kitab Wahyu. Di situ Babel ya. Itu orang dunia yang tidak mau tobat ya. Babel itu disebut wanita ya, perempuan wanita sundal ya. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 18 sampai 28 ya, kita bisa baca ayat yang waktu Wahyu 3 ayat 19b ya. Di situ diceritakan tentang perempuan sundal ini ya, itu Babel. Wahyu 19 Wahyu 3 ayat 19b. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu. Wahyu pasal 2 saudara ya, bukan 3, pasal 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, haleluya. Itu dikatakan ya tentang wanita Isabel ya di jemaat Tiatira. Kemudian dalam Wahyu pasal yang ke 17 ayat 5
ya. Wahyu 17 ayat yang kelima. Di situ tentang Babel, ya. Ayat yang kelima saya bacakan. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya, ini juga di dahi, ada tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Ya, ini saudaraku ya. Babel besar, ada tanda di dahinya. Ini dahi perempuan sundal. Ya, haleluya. Orang-orang yang tidak mau nurut firman, yang hidup dalam perzinahan, yang hidup maunya sendiri, ya, itu nanti akan dihabiskan oleh Tuhan, akan disiksa dan dibinasakan. Ya. Jadi dahi perempuan sundal ini berbicara ini di dalam kitab Wahyu banyak, ya. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita harus bertumbuh, ya. Memiliki Roh Kudus, memiliki Roh Allah, dan kita terus tinggal di dalam Tuhan, ya. Terus setia kepada Tuhan. Haleluya. Sampai nanti Tuhan datang kembali, ya. Jadikan hidup kita ini apa? Rumah doa. Kita tadi sudah nyanyikan pujian penyembahan. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang berkenan. Jadikan aku rumah doa. Ya. Jadi tubuh saudara saya ini rumahnya Allah, rumah doa. Ya. Jadi Tuhan mendoakan kita, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, kita pun jadi berkat mendoakan orang lain. Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan juga berdoa. Tuhan kirim malaikatnya menguatkan kita. Ingat saudaraku, waktu Yesus mau naik di atas kayu salib, ya, dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, ya, tapi bukan kehendakku yang jadi. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan setelah itu malaikat turun menguatkan Yesus saat Yesus mau menghadapi maut. Orang kalau mau menghadapi mati itu enggak gampang, saudaraku ya. Ada orang yang matinya enak, ada orang yang matinya enggak enak, ya. Ya. Tapi kalau kita terus berdoa, Tuhan menguatkan, ya. Mau mati tetap bisa bersyukur, ya. Mau mati enggak takut menghadapi kematian, karena berdoa. Ada orang yang takut mati, saudaraku ya. Ya. Oh, yang sering lihat orang mau mati itu ya dokter mungkin ya. Di rumah sakit ada orang yang mau mati ketakutan, ya. Ada orang yang mau mati dengan pasrah dan penuh ketenangan. Macam-macam modelnya, ya. Apalagi waktu menderita sengsara. Saat Yesus menderita sengsara, dikatakan di situ malaikat Allah melayani dia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya, doa Yesus ini akan saya sambung lagi 2 minggu mendatang, bahkan 2 minggu mendatang lagi, masih tentang doa Yesus. Sebab doa Yesus ini banyak yang perlu kita pelajari, ya. Dia bukan hanya mendoakan, tapi dia juga menjaga, ya. Dia juga memelihara. Haleluya. Haleluya. Doa Yesus itu untuk segala-galanya, ya. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara dan saya jadikan hidup kita ini rumah doa, ya. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Jadikan hidup kita ini rumah doa, ya. Untungnya besar, ya. Untuk anak, mantu, cucu, keluarga besar kita, untuk pekerjaan kita, untuk masa depan kita. Doa itu besar kuasanya, ya. Ya, doa berdoa, doa besar kuasanya, doa berdoa, doa besar mujizatnya. Doa itu luar biasa, saudaraku. Segala sesuatu bisa dikalahkan dengan doa. Tentu harus hidup benar, ya. Haleluya. Mari saudaraku, firman Allah sampai di sini. Kita akan sambung 2 minggu mendatang. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa.